Jadi kembali kita bahwa waktu banyak ditinggalkan orang. Orang tidak menghargai waktunya, usianya, habis makan waktunya dari dunia untuk dunia dan kepada dunia. Saking mikirnya dunia Pak, sampai dalam sholat pun masih mikir dunia. Ada orang ikut manajemen sholat khusyuk. Ternyata setelah ikut dia tambah tidak khusyuk. Kenapa? Waktu dia nengok, dia ikut peserta 300 orang. Bayaran 1 juta. Begitu sholat, dia terpikir, enak jadi ustadz ya. 300 kali 1 juta, 300 juta. Siapa? Jangan-jangan ustadznya tak khusyuk juga. 300 juta, potong panitia, potong ini, berapa lagi? Allah, ikhwan. Padahal jawaban ulama kita tentang khusyuk solat sudah jelas. Kenapa kita tidak dapat khusyuk dalam solat? Apa kata Imam Ibn Qayyim? Orang yang punya penyakit dalam hati itu seperti memegang sepotong daging atau makanan anjing. Iblis itu anjing yang kelaparan. Kalau makanan anjing kelaparan itu di tangan kita, lalu kita mengusir anjing itu, tapi makanannya tidak kita buang, pergi, makanan di genggaman kita, kira-kira anjing pergi atau tidak? Tidak. Begitu juga hati kita. Bapak baru dapat gajian, baru belanja, baru mau bayar, dompet tak ada. Mana dompet saya tadi? ATM di situ, semua di situ, kecuali uang receh saja baru masuk celengan. Ya Pak, prinsip ekonomi kan untuk masjid Pak. Untuk dagang tak ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu untuk infak. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya untuk dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Tak begitu Pak? Iya kan? Sehingga panitia nengok kotak infak, berkilau matanya. Kenapa? Semuanya bercahaya. Uang 500 rupiah. Allah. Ya. Saya tak menyinggung tukang infak di sini ya. Ada juga kadang-kadang tidak mesti duit kecil, cuman agak marah sedikit. Gambar Patimura yang bawa parang meningkat sedikit Pak, tapi panitia ketakutan. Ada apa? Padang semua kata dia. Allah. Malulah kita pada Allah. Yang kita minta surga Firdaus besar, tapi yang kita berikan kecil. Udah itu kita ngota bicara sama orang karena kita. Tak malu kita pada Allah. Kembali kita tadi lihat. Ketika dompet hilang, ini hilang, kita cari muter-muter cari di sini tak ada, tanya tak ada, tiba-tiba terdengar suara azan. Kira-kira sholat dulu kah atau cari dompet? Hah? Kalau cari dompet juga berarti tak masuk kajian. Tapi kalau dia berhenti begitu azan sholat, terdengar dia berhenti, dia tak cari dompet. Kalau ditanya apa? Udah ketemu dompetnya? Karena dia sudah lama ngaji, putus ma'rifatnya istilahnya. Sudahlah. Kalau rezeki ketemu, kalau tidak rezeki itu sudah takdir Allah. Seolah-olah benar-benar matang kajiannya Pak. Tapi yang ditanya itu yang ngomong hatinya atau lisannya? Ternyata yang ngomong itu hanya lisan. Hatinya sangat cinta sama dompet. Itu yang dia bawa dalam sholat. Makanan setan itu dia bawa. Ketika dia angkat takbir, setan masuk karena makanannya belum kita buang. Tidakkah banyak begitu? Sangat banyak begitu. Kalau gitu kita perlu mengikis makanan itu agar kita mendapatkan apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna bis shalah." Wahai Bilal, dirikan salat, istirahatkan kami dengan salat, nikmat salat. Kita tidak mulai salat itulah mulai berpikir, Allah, bunyi mercun, kalau kita kaget Pak, itu tanda kita sadar. Ada orang kan bilang yang khusyuk itu seperti kena anak panah, dicabut, tidak terasa. Tak ada orang bisa khusyuk itu Pak. Dan itu bukan khusyuk. Coba kalau Bapak saking khusyuknya, jangankan anak panah, imam ruku, imam sujud, biar aja saking khusyuknya. Amin orang diam, sejak khusyuk Bapak tuh sholat. Orang sudah bubar pun dia masih tegak.
tak khusyuk Pak, peka namanya. Allah ikhwan. Seharusnya kalau khusyuk itu begini, umpamanya kalau kita sholat bunyi mercun, kan wajar. Kalau kita tak dengar bunyi mercun kan berarti peka. Bagaimana kita nak dengar bacaan imam? Dengar, kaget. Lalu ingat bahwa kita ini lagi sholat, kembalikan sholat. Jangan ngitung. Wah mercun, wah ini harganya sekian, ini sekian, itu sekian. Itu yang tak khusyuk jadinya. Udah ngitung, begitu salam. Jadi, apa jadi? Dapat untung 500.000 kata dia. Rupanya dia sedang ngitung untung jual mercon. Allah. Itu dia. Itu sebab kita bawa dunia kita dalam ibadah, dan itu perlu tazkiyatun nufus agar kita memperolehkan. Kita tidak dapat khusyuk karena kita memang masih membawa dunia kita dalam sholat kita. Nah, kalau kita menghadap gubernur, kita ini toke pupuk kandang. Tentu kebicaranya tentang semua kotoran. Sudah menghadap, tiba-tiba HP kita berbunyi. Kita tahu ini teman kalau berbicara, ya, kita tak bisa. HP kita sedang rusak, harus pakai speaker suara. Mungkin tak kita angkat? Tak mungkin. Ini gubernur. Sebab kawan ini bicara, ya ki, ada kotoran ayam di situ, ada kotoran kambing di situ. Tak mungkin di depan gubernur kita berbicara seperti itu. Kita matikan. Karena gubernur tidak perlu pembicaraan itu. Dunia ini tidak berharga selembar sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia itu kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak malu kita pada Allah. Amalan kita kecil, mintaan kita banyak. Sudah itu kita sombong-sombong kemana-mana, bahwa sayalah. Lihat ikhwan.